Pemirsa, angkutan wisata keliling atau biasa dikenal dengan odong-odong menghadapi ancaman kepunahan. Faktor keselamatan penumpang menjadi sorotan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun, untuk sebagian warga, odong-odong membawa manfaat besar, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Kamarnya mana nih? Angkutan wisata keliling atau biasa dikenal dengan odong-odong terus bertahan di tengah himpitan zaman. Kereta wisata yang memodifikasi mobil ini memiliki desain unik sehingga menarik perhatian. Biasanya odong-odong tidak memiliki pintu dan jendela, bahkan ada yang berbentuk panjang menyerupai kereta api. Warna cat yang meriah seirama dengan gambar maupun ornamen yang melekat. Tak hanya pria, pengendara juga dilakukan oleh perempuan. Salah satunya ialah Nadia, pengemudi odong-odong di daerah Cijantung, Jakarta Timur. Nadia telah menjadi pengemudi odong-odong selama 15 tahun. Ia tak ragu menyebut dirinya sebagai pengemudi sekaligus pemilik kereta mini atau odong-odong pertama yang ada di wilayah Jakarta Timur. Pekerjaan ini menjadi sumber nafkah bagi Nadia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan yang diperoleh pun tergantung dari jumlah penumpang yang ada. Dapatnya banyak, soalnya saya bukan satu tempat, jadi pagi saya keluar, nanti habis asar saya keluar, habis maghrib tuh saya keluar lagi. Bisa-bisa di atas 1 juta lah saya dapetin. Tapi kalau sekarang, waduh, mau dapat 200 saya susah kali gitu. Belasan tahun mengemudikan odong-odong, Nadia biasa beroperasi di wilayah sekitar rumahnya di Cijantung. Bahkan ia kerap mengambil rute yang cukup jauh hingga ke daerah Bogor, Jawa Barat. Beruntung Nadia mendapat dukungan dari keluarganya. Kalau protes masalah dia bawa mobil jauh-jauh, enggak. Memang istri saya itu bawa mobil sampai Bogor, Lewiliang itu. Bawa mobil odong-odong itu, kereta mini. Ya saya silakan aja, yang penting saya pesan hati-hati di jalan, paling gitu aja. Memang saya tahu karakternya orang bawa mobilnya, ya bagus gitu kan. Makanya saya berani silakan, tapi hati-hati aja gitu. Saya mendukung benar sih, nggak masalah. Nadia biasanya mengambil rute melewati area perkampungan. Biasanya terdapat warga yang sudah menunggu kereta mini miliknya. Sambil berkeliling, Nadia memutarkan lagu anak-anak untuk menghibur para penumpang. Warga di perkampungan biasa memanggilnya Tante Nadia. Mereka umumnya sudah hafal dengan jam operasi kereta mini Nadia. Bukan tanpa alasan, mereka telah menjadi pelanggan kereta mini Nadia sejak masih kecil hingga saat ini telah dewasa, menikah dan mengajak anak-anak mereka untuk naik kereta mini milik Nadia. Pertama karena perempuan ya, udah gitu juga tante juga ramah banget sih, sama bocah-bocah juga care gitu. Temen-temen ya kadang sama anak-anak naik, ya hitung-hitung nyenengin anak lah. Selain dikemudikan sendiri, Nadia juga menyewakan odong-odong miliknya. Biasanya orang menyewa odong-odong untuk piknik keluarga ke tempat wisata hingga acara pernikahan. Dari odong-odong pula, Nadia dan suami dapat memiliki hidup yang berkecukupan hingga membiayai anak-anaknya menjadi sarjana. Ya kalau kayak saya kan terus terang aja, saya kan pegawai negeri. Pegawai negeri ya siapapun tahu ya gajinya berapa, penghasilannya berapa. Tapi dengan adanya istri saya narik odong-odong ini ya membantu sekali. Ya untuk anak bisa kuliah, istilahnya bisa rumah tangga juga jadi istilahnya lebih mapan, lebih baik kan gitu. Alhamdulillah, saya mendukung. Menjadi pengemudi kereta mini atau odong-odong bukanlah tanpa alasan, terlebih bagi seorang wanita.
Tidak jarang, Nadia menerima hal yang tidak menyenangkan di jalan. Seperti di lampu merah ya, saya berhenti gitu. Tiba-tiba di sebelah saya ada motor gitu. Terus dia bilang gini, "Mbak, janda ya?" Waduh, janda? Kurang ajar. Saya bilang, "Suami saya PNS lagi." Gitu. "Oh, maaf deh," kata dia gitu. Ya itulah namanya, mungkin dia lihat perempuan ya bawa mobil seperti itu, mungkin udah negatif aja gitu, udah jelek aja bawaannya, tapi akhirnya dia minta maaf. Nadia dengan kereta mininya adalah awal mula menjamurnya kereta mini atau odong-odong di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sekaligus menjadi inspirasi berdirinya bengkel pembuatan kereta mini di Ciracas, Jakarta Timur. Salah satu bengkel pembuatan kereta mini yang cukup terkenal ialah bengkel milik Agus Soleh yang sudah berdiri sejak tahun 2010. Dahulu bengkel miliknya ini adalah bengkel biasa yang mengerjakan perbaikan untuk mobil umum, utamanya angkot. Di tahun pertama dan kedua, bengkel milik Agus masih sepi peminat, dengan hanya 1 pesanan dalam 1 bulan. Barulah saat memasuki tahun ketiga, bengkel miliknya kebanjiran pesanan dari berbagai tempat dan kalangan di Indonesia dengan sedikitnya 4 pesanan dalam sebulan. 1 unit kereta mini atau odong-odong dibanderol dengan harga 45 hingga 55 juta rupiah. Kini dapat dikatakan bengkel milik Agus adalah satu-satunya bengkel pembuatan kereta mini yang masih bertahan di wilayah Jakarta. Mungkin saya bisa bertahan karena kita punya kualitas kali Mas. Karena pangsa pasar Indonesia, setahu saya itu orang konsumen Indonesia itu maunya mahal yang penting bagus. Nah itu yang kita wujudkan atau pelayanan dari kita emang itu. Jadi semuanya, hampir semuanya kita bagusin, dari mulai rem, kelistrikan, ban, mesinnya udah pasti kita bagusin semua Mas, direkondisi sebagian besar. Jadi memang jualnya mahal tapi konsumen itu puas. Mungkin itu salah satu alasan kita masih bisa bertahan sampai saat ini Mas. Hadirnya bengkel kereta mini Ciracas milik Agus Soleh membuat Kelurahan Ciracas menjadi identik dengan angkutan wisata keliling ini. Semakin banyaknya pengemudi odong-odong di daerah Ciracas dan sekitarnya mendorong Agus untuk mendirikan komunitas Angling Dharma. Komunitas ini mewadahi para pengemudi odong-odong yang tersebar di berbagai wilayah, utamanya di Jakarta dan sekitarnya. Hingga saat ini ada sekitar 32 anggota di dalam komunitas Angling Dharma. Kereta mini atau odong-odong telah memberi pelajaran hidup bahwa dalam mencari rezeki, sejatinya selalu ada jalan selama kita mengesampingkan kata gengsi. Tim Liputan CPM TV, Jakarta.